model, buat gambar model yang akan dibuat. Buat gambar model struktur yang akan didesain. Jadi misalnya nih kita mau ini ya model jembatan gitu, model jembatan seperti ini. Nah, misalnya seperti ini roll, sendi, ini tumpuannya jepit, kemudian ini bannya merata, ini deadload, ice deadload, live load. Nah, misalnya ini tinggi pilarnya 40 meter, misalnya 40 meter dalam ya, misalnya ini aja dari 25 meter. Terus kemudian jarak itu abutmen ke sini, misalnya ini ke sini 16 meter. Ini misalnya 10 meter. Ini 15 meter juga. Misalnya ini 10 meter. Ini 15 meter. Misalnya seperti itu ya. Jadi titik ini. Nah, itu buat seperti ini dulu. Nah, terus kemudian langkah yang kedua itu hitung beban-beban yang bekerja. Hitung beban-beban yang bekerja pada struktur. Nah, misalnya ini beban atau gaya yang bekerja pada pilar atau pada kolom jembatan ini. Misalnya ini jembatan nih, jembatannya di atas sungai. Kira-kira beban yang selain yang berasal dari balok, kan itu dari di pilarnya ada beban juga. Kira-kira bebannya apa? Untuk bebannya yang bekerja pada pilar, beban aliran air. Ya, tekanan air. Nah, kalau tekanan air itu bentuk bebannya seperti apa? Horizontal, Bu. Horizontal, oke, horizontal. Nah, coba tekanan air itu makin ke bawah, makin bagaimana? Makin keras, makin tinggi, Bu. Makin besar kan? Nah, bentuknya beban berarti bentuk beban apa? Segitiga kan? Iya, Bu. Nah, bentuk beban segitiga. Kalau mau dibuat ekstrim, ini aja jadi tekanannya bentuk bebannya tekanan segitiga. Nah, berarti kira-kira tekanan airnya itu kan nggak mungkin sampai atas itu ke situ ya. Nah, berarti tekanan airnya kita buat tekanan air merata ke sini ya, ada beban merata di sini. Ada beban merata ke sana, berasal dari tekanan air. Misalnya ini. Tekanan air. Bu mau nanya, Bu. Ya. Ini tampak samping apa tampak depan ya, Bu? Potongan itu. Potongan melintang, Bu. Ini kan gini apa? Ya. Potongan memanjang, Bu. Ke sana, berarti potongan melintang. Oh, iya, Bu. Potongan melintangnya. Kan ini ya kan, ini sungainya kan, kesananya kan sungai kan itu. Ini kan abutmen kan. Terus ada pilarnya gitu kan? Oh, iya, Bu. Ya enggak? Paham? Ya. Ngerti? Ini modelnya. Kan ini sungai tuh, ini sungai. Jadi ini berarti pilarnya di selebar jembatan ya, Bu? Iya, di selebar jembatan. Ya, Bu. Kan sungainya tuh panjang nih. Sungainya kan dari sini ke sini nih. Nih dari atas tuh ya. Ini kan nih sungai tuh, alurannya sungai ke sana, ya kan? Enggak kelihatan, Bu, gambar sungainya, Bu. Enggak kelihatan. Enggak. Bisa membayangkan kan jembatannya, jadi ini kepala jembatan. Ini kepala jembatan. Sungainya kan sepanjang sana tuh. Ya enggak? Nah, jadi ini kan lebar sungai itu. Lebar sungai kan itu. Jembatan itu kan menghubungkan
Karena antara sisi satu, ini sisi sini nih. Ini dipisahkan oleh sungai selebar ini. Terus ini ada apa? Daerah sini sama daerah sini. Kasihlah jembatan kan gitu. Berarti potong memanjang ya, Bu? Memanjang pemerintah tuh. Memanjang, Bu. Ya. Sampai error itu gara-gara ini. Internet dari tadi nggak stabil. Memanjang ya berarti ya, bener ya? Memanjang, sorry. Memanjang, bener memanjang. Ya itu ya. Nah itu terus ini ada tekanan air ke sini. Tekanan air ke sini. Nah terus pada saat banjir, kira-kira kondisi bahaya itu ada apa? Bukan apa lagi? Apa? Tumbukan ya, bahan tumbukan. Misalnya ada apa itu benda hanyutan, ada pohon atau apa itu ya. Nah, kita kasih beban lah di sini. Beban terpusat di tengah bentang. Nah, itu berarti jenis tekanan air, kemudian benda hanyutan itu jenis bebannya apa? Dead load, live load atau apa? Pak dead load? Live load. Karena apa? Kadang ada, kadang tidak. Nah, berarti ini bentuknya P live load. Ini P live load. P live load. Nah, ini Q live load. Q live load ya, ini Q live load. Q live load. Nah, itu cara menghitung bebannya. Ya, tinggal tekanan air tuh berapa? Kalau tekanan air tuh gimana rumusnya kalau menghitung tekanan air? Gamma dikalikan tinggi, ya, gamma berat jenis air, berarti air kalikan tingginya itu tekanan airnya. Nah, itu ya jadi itu. Nah, ini seperti ini. Nah, berarti ini kamu hitung-hitung dulu bebannya, live load-nya berapa, dead load-nya berapa, dead load-nya berapa. Nah, kamu hitung dulu semua. Itu kamu bisa hitung di Excel. Nah, baru setelah itu masuk ke SAP. Nah, misalnya setelah kamu hitung misalnya live load-nya berapa live load? Dead load dulu deh. Dead load-nya misalnya berapa? Misalnya berapa itu hitungannya? Misalnya 15 kN per meter. Dari hitunganmu ya, misalnya ini misal contoh, tapi nggak kelihatan, Bu. Enggak kelihatan lah. Ke bawahan kali, Bu, itu Bu, kameranya, Bu. Yang bawah, udah kelihatan belum? Lumayan, Bu, sampai KLL udah kelihatan, Bu. Nah, nanti atasnya jadi ganti nggak kelihatan ya. Ini kalau di rumah gini nih, papan tulisnya terbatas. Kalau di kampus kan gede papan tulisnya. Harusnya enak tuh di Smart Classroom, cuman nggak boleh ini lockdown, jadinya nggak bisa. Aduh, iya Bu, nggak jadi gitu, Bu. Nilai floatnya misalnya 10 kN per meter panjang. Terus kemudian QS dead load-nya misalnya 20 kN per meter panjang. Kemudian ini beban pada balok ya. Ini beban pada balok. Ini pada balok dulu, beban pada balok. Pada balok. Terus sekarang beban pada kelihatan nggak? Ini beban pada pilar. Nggak kelihatan. Kolom. Ini live load-nya misalnya Bu, nggak kelihatan, Bu. Aduh. Bikinnya di sebelah KSDL aja, Bu. Ini ya, masih ini ya. Kelihatan nggak? Tadi kehalangan Ibu Sekarang kalian. kelihatan nggak? Iya. Udah kelihatan. Ntar saya fotoin deh. Kelihatan ya? Nggak kelihatan, Bu. Kalau kanan Kelihatan nggak? kelihatan. Kalau kanan, Bu. Maksudnya ke kiri berarti Bu. Nah, ya Bu. Nah, udah Bu. Udah bisa. Udah Bu. Udah, Bu. Sampai live load-nya misalnya 5 ton. Udah. Terus kemudian key live load ya pada pilar atau kolom, key live load-nya misalnya tekanan airnya 5 kN ya, ini key live load-nya misalnya 2 kN per meter panjang. Nah ini ya, jadi ini
hitung beban-beban dulu. Terus kemudian langkah yang ketiga, lakukan preliminary design. Preliminary design. Preliminary design itu apa? Untuk menentukan ukuran balok, tentukan dimensi balok. Dimensi balok. Masih ingat nggak kemarin untuk baloknya? Balok H minimum balok. H minimum balok berapa? L per berapa? 2/3B ya, Bu. Tebal minimum balok kok. Tebal balok minimum H. L per berapa? L per berapa? Berapa Farhan? L per berapa? L per 3 ya, Bu. L per 3. Enggak ah. Masa lupa? Enggak ketemu berapa minggu itu, enggak lupa. Hampir sebulan ya. 16, Bu. L per 16. L per 16. Nah, ini L-nya tuh yang mana? Ambil, kan itu ada bentang 15, 15, 10, 15. Berarti itu ambil yang 15. Berarti 15 meter. 15 meter tuh berapa? 15 meter per 16. Berarti berapa tuh? 0, berapa? Coba hitung. 15 per 16, 0, berapa? 0,9375. 0,9375. 9375 meter kan, berarti sama dengan 937,5 mm. Dicoba ukuran balok ya, H balok. Misalnya dicoba ini 900 itu berarti kemungkinan momennya besar banget kan? Dicoba 1200 ya. Itu 95 apa 93, Bu? 93 tadi. Berarti 95 tadi. 9375. Ya, 9375 kan ini 937,5 kan berarti? Kelihatannya 5 soalnya. 3. Oh, dari kamera 5 ya. 937. Iya. Oke. Dicoba tebal balok ini lebarnya 2/3H berapa? 2/3 dari 1200. 800, Bu. 800. Oke, dicoba ukuran balok. Coba ukuran baloknya. Ukuran balok sama dengan 800 kali 1200. Kemudian ukuran kolom, ingat kolom itu atau pilar itu kan dominan gaya aksial. Kalau dominan gaya aksial yang bagus, yang ini ambil ukuran B sama dengan H kalau ukuran kolom itu, karena aksial tuh luas penampangnya dibuat sama sebaiknya, supaya tidak langsing kolomnya, kemudian lebih terdistribusi. Sama kalau misalnya kamu baja ya, misalnya mendesain baja, gedung ataupun struktur baja lah. Kalau dia pilar atau kolom, maka gunakan yang Habim. Yang Habim ya. Habim itu tahu kan bedanya Habim dan IWF? Kalau IWF itu antara B dan H-nya beda. Di-close dulu. Tadi close dulu nih. B dan H-nya beda. Kalau yang Habim itu B sama dengan Pak Jejen. Pak Mursid. Oh, siapa lagi nggak kelihatan? Bu Amalia. Namira. Pak Budi Damianto. Iya Pak Mursid. Ya, coba diambil ukuran kolom 1200. Jadi kalau yang dominan gaya aksial itu apa? Kolom atau pilar, tiang itu pasti dominan gaya aksial. Dominan gaya aksial maka ambil ukurannya, ambil B sama dengan H. Akan lebih stabil. Kalau misalnya menggunakan baja ya gunakan Habim. Habim itu B sama dengan H. Kalau IWF pasti H-nya lebih besar dibanding B. Nah, itu lebarnya. Nah, itu ya, jadi itu diingat-ingat. Oke, setelah kamu data ini, baru kamu masuk ke SAP. Sudah ini, coba dibuka SAP-nya. Dibuka SAP-nya dulu. Sudah punya SAP-nya kan? Ya, Bu. Nah, buka SAP-nya ya. Saya share screen SAP saya dulu. Saya menggunakan SAP
2000 versi 14. SAP 2000 versi 14, karena kalau yang versi yang lebih tinggi itu komputer saya nggak ini, lama, lemot. Kalau soalnya itu spek grafisnya tinggi gitu kalau yang ini. Oke ya, jadi kenapa ini kekunci? Bentar, ini kenapa nih? Bentar, ini kok kekunci SAP-nya, bentar. Bentar, saya ini dulu deh. Bu, maaf Bu, boleh dipoten dulu nggak Bu? Oh, foto ya, sebentar. Bentar, ini dulu saya ini dulu. Kenapa ini SAP saya ini? Bentar ya, bentar saya. Oke, saya foto dulu deh ini saya. Dek sayang, tolong jangan kenceng-kenceng dek TV-nya dek. Oke, jadi, nah ini, yang ini nggak saya hapus dulu sampai ini. Nah, terus langkah selanjutnya, yang 3 kan tadi. Nah, sekarang langkah yang keempat, bisa hapus dulu ini. Dicatat dulu ya tadi nih, line swap-nya ini malah belum saya catat. Beban-bebannya nanti tolong gini ya, sebutkan ya. Biar ini. Jadi langkah yang keempat, ini dia, langkah yang keempat itu buat pemodelan bisa. Jadi langkah yang pertama itu satuannya ubah dulu. Default di SAP itu pojok kanan bawah kelihatan ya, pojok kanan bawah itu keep in F. Itu keep itu adalah satuan gaya, in satuan gaya, in satuan jarak, F satuan suhu. Satuan suhu itu Fahrenheit. Ya, Fahrenheit. Nah, ini satuannya sistem British atau Inggris. Ubah dulu ke satuan internasional SI, itu ubah ke kilonewton MC. Jadi ubah ke kilonewton, satuan gaya, M satuan jarak, C Celsius satuan suhu, ya. Ubah dulu. Oke, dah kalau sudah diubah. Nah, langkah yang pertama itu buat model ya, buat model dulu, buat pemodelan. Buat pemodelan di SAP. Caranya jadi sumbu di SAP itu adalah ini adalah sumbu X, ke atas ini sumbu Y, ke atas ini sumbu Y, yang ke sini sumbu X, ke atas sumbu Z, ini sumbu Z, ke sana sumbu Y, ke sana sumbu Y ya. Jadi sumbunya X, Z, Z. Nah, X, Z, Z. Nah, gambar di papan tulis ini berarti sumbu saya apa? Bidangnya bidang apa? Saya menggunakan sumbu apa kalau di papan tulis ini? XZ Bu. XZ, sumbu XZ. Jadi ini bidangnya bidang XZ. Ini bidang XZ. Ini bidangnya adalah bidang XZ, ya, bidang XZ. Nah, coba dibuka file, kemudian new model, file new model. Nah, di situ ada banyak pilihan.
Nah, kalau ini tadi kan satuannya udah berubah ya, karena kamu sudah mengubah satuan di satuan utama di kanan pojok kiri, pojok kanan bawah tadi. Ini sudah KNMC. Kemudian dan di situ ada grid only, ada beam. Beam itu berarti untuk memodelkan hanya balok saja. Truss itu berarti untuk rangka batang 2 dimensi. Kalau modelkan jembatan kuda-kuda itu default. Defaultnya di sub bentuknya seperti ini. Nah, ini 3 dimensi, defaultnya seperti ini. Kalau mau mengubah bentuk lain berarti diubah lagi, dihapus semua, kamu bikin sendiri. Kemudian ini 2 dimensi frame, default di sub gedung, 3 dimensi juga default di sub gedung. Nah, yang lebih enak yang mana? Kalau saya lebih suka menggunakan grid only. Kenapa? Karena dia lebih mudah ya, dengan berbagai bentuk lebih mudah. Coba kita menggunakan grid only, klik yang grid only. Klik grid only akan muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini. Ya, oke ya, muncul seperti ini. Nah, di sini ada number of grid lines. Aduh, berisik banget. Lagi ada orang kerja itu. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Number of grid line itu berarti jumlah grid. X direction berarti jumlah grid arah X. Coba, kita akan membuat model yang seperti papan tulis. Grid arah X berapa? Caranya ngitung gini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlah grid arah X isi 5. Isi 5. Oke. Terus kemudian Y direction, jumlah grid arah Y, karena kita bekerja di sumbu X dan Z, maka Y-nya isi 1. Y-nya isi 1, nggak boleh diisi kosong. Sekarang jumlah grid arah Z, berapa jumlah grid arah Z? Jaki, berapa jumlah grid arah Z, Jaki? 2 Bu. 2. Oke ya, karena 2 ya. 1, 2. Berarti jumlah grid arah Z 2, isi 2. Kemudian grid spacing berarti jarak antar grid. Jarak antar grid di sini ada 15, 15, 10, 15. Nah, berarti ambil yang 15 saja ya, yang dominan. Ambil 15 yang arah X direction isi 15, yang arah Y isi 1. Berarti Z direction berapa itu? Berapa? 25. Sebenarnya berapa? 25. 21 Bu. 25. 25. 25. Iya Bu, kurang kelihatan Bu. Ya, 25 ya, isi 25. Z direction isi 25. Nah, oke. Akan muncul seperti ini. Ya, muncul XY plane dan 3D view. Nah, close yang 3D view. Jadi untuk mengaktifkan itu kamu klik yang 3D view, klik dulu 3D view. Kemudian close saja silang yang merah ini, silang itu situ. Jadi sehingga yang terlihat hanya satu layar ini biar lebih enak. Nah, yang terlihat di layar ini adalah XY plane atau daerah XY. Sedangkan bidang kita ini kan bidang XZ ya. Bidang XZ ya. Maka ganti ke bidang XZ yang di sini nih. Nah, di ini itu kan ada tuh, ada 3D, XY, XZ, YZ, NV. Pilih yang XZ. Nah, kan seperti ini. Udah ketemu? Ketemu belum? Sudah, Bu. Oke ya. Ini kan kegedean nih, terlalu besar kan? Kalau membesarkan, mengecilkan itu scrollmu itu yang tengah itu maju mundurkan. Maju mundurkan tuh. Kalau maju dia membesar, mundur ngecil. Nah, itu maju mundurkan. Nah, udah gitu. Kalau mau geser ini kan ada tangan tuh, ada gambar tangan. Klik aja gambar tangan tuh geser-geser. Nah, itu ya. Nah, udah grid kita sudah jadi. Nah, masalahnya grid arah X ini kan gridnya lain-lain. Ada yang 15, 15, ada yang 10, ada yang 15. Sedangkan tadi jarak antar gridnya dibuat rata 15. Nah, caranya gimana ngubahnya? Klik kanan sembarang. Klik kanan sembarang. Nah, muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini enggak? Udah ya. Klik edit grid data. Edit grid data. Oke. Muncul seperti ini. Terus kemudian modify garis miring show system. Klik di situ, modify show system. Nah, oke. Seperti ini. Udah muncul seperti ini belum?
Udah, Bu. Oke, Udah, Bu. sudah. Berarti ini kan, nah ini kan 0 ke sini, A itu koordinatnya adalah 0, B 15, B ke C 15, 15 tambah 16, 30. Terus C ke D, berarti 30 ditambah 10 berapa? 40 ya. Ini, nah, D, yang D itu ganti 40. Terus D ke E, 40 tambah 15, 55. Yang E, 55. Oke, yang lainnya kan tidak ini ya, tidak berubah sama yang lainnya. Berarti kalau sudah, oke kan? Sudah belum? Oke ya. Kalau sudah, oke kan? Oke. Nah, udah. Kalau sudah, oke kan lagi? Oke. Nah, udah berubah nih. Ini 15, 15, 10, 15. Nah, itu cara mengubah grid. Ya, jadi klik kanan, edit grid data, kemudian sesuaikan gridnya. Mana grid yang berubah? Oke, grade-nya sekarang sudah. Nah, sekarang apa itu kita membuat modelnya. Buat modelnya, kita gambar dulu baloknya. Gambar dulu baloknya. Caranya nih, di sebelah kiri itu ada bar. Bar yang ada gambar apa itu bar seperti itu, tulisannya draw frame garis miring cable element. Sudah ketemu? Klik di situ, akan muncul seperti ini. Bentar. Not responding. Nah, akan muncul seperti ini. Terus akan ini ada anak panah ke atas seperti itu. Oke ya. Sudah ketemu seperti ini? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah itu kamu gambar baloknya. Itu ada titik merah. Klik di situ titik merah, terus tarik ke sana. Nah, itu berhenti di sambungan ini. Ini ada artinya. Jangan kamu langsungkan ke sana. Kalau kamu langsungkan ke sana, itu artinya apa? Tidak ada sambungan antara balok dan kolom. Balok dan pilar. Nah, kalau seperti ini berarti nanti ada sambungan antara pilar dan kolomnya dicor secara monolit. Nah, itu jadi berhenti ya, tiap ada join sini berhenti, ini berhenti, gitu. Berhenti. Jangan langsung dilangsungkan. Kalau dilangsungkan tuh artinya beda. Kalau kamu langsungkan berarti nanti di situ tidak ada sambungan antara pilar dan baloknya atau girdernya. Nah, ini kan ngikut begitu ya. Nah, itu caranya ngilangin klik kanan. Klik kanan. Nah, udah seperti ini. Oke, gambar baloknya sudah. Sudah belum? Sudah belum? Udah, Bu. Sudah ya. Nah, sekarang gambar kolomnya. Coba gambar kolom yang pertama dulu. Dalam kolom yang pertama. Nah, ini. Gambar kolom pertama dulu. Nah, bagaimana cara ngopi? Kalau ini kan elemenmu masih sedikit ya. Elemenmu masih sedikit, gampang digambar langsung, enak. Tapi kalau elemenmu banyak, mending di copy lebih enak. Nah, saya ajarkan caranya mengcopy. Nah, itu ini seperti ini, caranya kembali itu ada escape. Ini escape dulu. Escape. Nah, balik di situ ya. Escape dulu. Oke. Nah, kalau sudah, ini copy ke sini dulu. Karena ini jarak antar ke sini kan beda ya. Jadi caranya ngopi. Ini di select. Caranya select, kalau dari kiri ke kanan, nggak mau dia. Kalau dari kiri ke kanan, dia harus kena semua. Kalau dari kiri ke kanan seperti ini, harus dikurungin, kena semua begitu. Baru dia mau ke select. Gitu ya. Kalau dari kiri ke kanan. Kalau mau select lebih gampang, cepat, mouse-mu gerakkan dari kanan ke kiri. Gini. Nah, itu. Paham? Itu kena sedikit, dia langsung select. Oke ya, sudah ya. Nah, caranya ngopi, setelah di-select, edit, klik edit, pilih replicate. Nah, itu di sini akan ada increment DX, berarti kita mau mengcopy ke arah sumbu mana. Nah, kalau kita mengcopy ke kanan terhadap sumbu X, berarti pilih yang DX. Positif, berarti kalau positif ke kanan. Nah, ini mau di-copy, jaraknya mau di-copy ke arah berapa jaraknya? Berarti ke arah sini kan? 15 meter kan? Berarti itu ke arah 15 meter. Isi 15. Terus increment data jumlahnya berapa? Kamu mau ngopi berapa kali? Ini 1 kali. Oke, nah udah. Bisa gambar. Ya, itu caranya ngopi. Coba ulangi lagi caranya ngopi. Dari sini copy ke sini. Ke 10. Jadi karena tadi ulangi, di select,
Select ya. Kemudian edit. Replicate. Nah, tetap terhadap sumbu X, tapi jaraknya mau copy kemana? Jaraknya 10 meter. Berarti ini kamu ganti 10 meter, di ini 1. Udah. Nah, udah jadi. Model balok dan kolomnya sudah jadi. Oke, ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan atau ada yang kesulitan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita memberikan model tumpuan. Model tumpuan. Ya, model tumpuan. Jadi ini klik yang tumbuhan sebelah kiri, yang balok ya, di ujung balok itu kan sendi ya. Coba kamu klik di situ. Di situ. Terus kemudian assign, pilih join, restrain. Sign, join, restrain. Nah, kan muncul seperti ini. Perhatikan. Nah, di situ ada translasi 1, 2, 3, rotasi 1, 2, 3. Jadi sumbu 1 itu adalah sumbu X. Disap ya. Sumbu 1 sumbu X, sumbu 2 sumbu Y, sumbu 3 sumbu Z. Nah, kalau tumpuan sendi, reaksi tumpuannya apa? Reaksi tumpuan sendi apa? Reaksi tumpuan sendi apa? Lan. Iya, Bu. Lan, sendi itu reaksi tumpuannya apa lah? Tumpuannya vertikal. Apa? Horizontal sama vertikal, Bu. Apa Lan? Reaksi tumpuan sendi apa? Hah? Horizontal vertikal. Horizontal vertikal. Artinya reaksi itu tidak boleh bergerak terhadap sumbu vertikal maupun horizontal. Nah, sumbu vertikal dan horizontal tadi disap apa saja? Alan? Sumbu vertikal horizontalnya apa? X, Z, dan Z. Nah, Z. X, Z, Z. Horizontalnya X dan Y, ya kan? 1, 2 berarti. Dan Z itu adalah sumbu 3. Coba kita klik yang sumbu 3. Sekarang, Alan, kembali ke Alan. Kalau roll, Alan, reaksi tumbuhan roll itu kemana? Apa reaksinya? Alan? Horizontal bukan, Bu? Horizontal, serius. Vertikal. Reaksi itu apa lah? Vertikal, Bu. Baliklah, vertikal. Roll itu kalau horizontal dikekang ya nggak, namanya nggak roda. Kalau kamu punya mobil, mobilmu berhenti. Ya nggak lah. Iya, Bu. Jadi Iya. artinya reaksi itu melawan. Kalau dikasih gaya horizontal dia nggak mau. Gitu. Nah, kalau roda itu kan mau, didorong kan mau. Berarti reaksinya vertikal. Coba kita cek yang kalau roll ya. Nah, berarti kan yang roll. Yang roll ini translasi 3. Berarti terhadap sumbu Z tidak boleh gerak, dikekang. Perhatikan. Kan yang lainnya boleh bebas kan. Jadi roda itu kan bisa bergerak ke arah horizontal, baik ke arah sumbu X maupun ke arah sumbu Y. Maka ini tidak dikekang. Kemudian rotasinya juga bisa berputar dia. Nah, itu ya, jadi bisa bergerak. Yang tidak boleh hanya arah vertikal saja. Contoh kamu punya mobil. Mobil itu kan bisa bergerak ke arah horizontal, horizontal arah X maupun Y dan bisa berputar. Nah, pada saat arah sumbu Z kan ke atas ke bawah, nggak bisa gerak kan itu mobil atas ke bawah. Nah, itu berarti reaksi tumpuannya adalah sumbu terhadap yang dikekang terhadap sumbu Z. Maka yang dicentrang di sini dikekang, dicentrang itu dikekang. Jadi reaksi tumpuannya adalah vertikal, kalau roll. Sekarang kalau sendi bagaimana? Nah, sendi. Arah sumbu X dan sumbu Y maupun Z dikekang. Nggak boleh gerak.
maka reaksi tumpuannya pasti vertikal dan horizontal. Tetapi rotasinya dikekang. Rotasinya tidak dikekang. Artinya apa? Bisa berputar. Oke ya, kita sendi. Oke, nah kalau jepit bagaimana? Kalau jepit ke 6-6-nya tidak boleh gerak. Tidak boleh gerak sama sekali. Dijepit secara sempurna, maka pasti akan timbul momen. Ini namanya DOF, degree of freedom, derajat kebebasan. Jadi bahwa DOF itu suatu benda, DOF-nya itu bisa 6, bisa bergerak ke arah 6 arah. Translasi arah sumbu X, Y, dan Z, kemudian berputar, berotasi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, itu jadi itu. Nah, kalau jepit tidak boleh bergerak ke semua arah. Sebentar ya, adzan dulu.
Oke ya, kita lanjutkan ya. Tadi sampai mana tadi? Saya share lagi. Oke ya, jadi itu ya. Jadi tadi kalau jepit berarti ke semua arah dikekang, maka timbul momen. Di daerah tumpuannya pasti timbul momen. Nah, itu kalau jepit. Kapan modelnya jepit? Kalau betonnya dicor secara monolit. Balok dan kolom dicor monolit, itu berarti tumpuan balok ke kolom adalah jepit. Kalau misalnya menggunakan baja, sambungan las itu adalah modelkan jepit. Kalau baut ada dua opsi. Kalau jumlah bautnya sedikit, pasti itu sendi. Kalau jumlah bautnya banyak dan kaku sekali, tidak bisa gerak ke semua arah, berarti itu jepit. Nah itu ya, jadi karena tumpuan di sebelah kiri untuk jembatan itu adalah sendi, kita pilih yang sendi. Pilih yang tengah, sendi. Sendi itu translasi 1, 2, 3 dikekang, rotasinya dilepas. Artinya apa? Nanti reaksi tumpuannya pasti vertikal dan horizontal. Oke kan? Oke, itu sendi. Kemudian yang sebelah kanan, klik sebelah kanan, situ. Klik sebelah kanan ya, sebelah kanan. Sama ulangi caranya, assign, join, restrain, pilih yang roll. Roll. Nah, translasi 3 yang dikekang. Oke. Nah, kemudian tumpuan ke pilar itu artinya hubungannya nanti ke pondasi. Kalau pondasinya menggunakan pondasi dalam, contohnya pondasi dalam itu apa? Tiang pancang, core pile, itu maka modelkan jepit karena itu ujung kolom atau ujung pilar terjepit secara kaku atau secara sempurna. Kalau pondasinya telapak, itu biasanya modelkan sendi. Nah, ini kita modelkan jepit ya karena menggunakan pondasi dalam. Nah, klik ketiga ujung kolomnya, kemudian assign, join, restrain, assign, join, restrain, pilih yang jepit. Oke, dah, model kita sudah jadi. Ya, modelnya sudah jadi. Jadi ini tadi adalah membuat model. Modelnya sudah jadi. Tadi langkah-langkahnya tadi. Modelnya sudah jadi. Terus langkah yang kelima adalah lakukan mendefinisikan ya, mendefinisikan, atau di sub itu define. Selalu define dulu. Jadi yang didefinisikan apa dulu? Yang pertama adalah define material. Define material. Misalnya kita gunakan beton F aksen C 30 MPa. Ya, F aksen C 30 MPa. Berarti sampai sini sudah ini ya, nggak ada yang ketinggalan ya. Oke, kemudian pilih define, ya define, kemudian material, klik material kan seperti ini. Nah, default di sub itu 4000 PSI, itu adalah untuk beton 4000 PSI, A992 FY50 itu baja. Sedangkan kan kita tidak menggunakan ini kan, kita menggunakan beton F aksen C 30, tidak ada di default. Maka kalau tidak ada di default, kita definisikan sendiri. Berarti pilih add new material. Add new material. Nah, add new material. Default di sub itu baja materialnya. Lihat di sini, material tuh steel, data-data baja seperti ini, itu default di sub baja. Nah, kalau menggunakan beton gimana? Material name and display color itu pilih F aksen C 30. Coba ketik F aksen C 30. Oke. Kemudian material type, di situ ada anak panah ke bawah, klik di situ, pilih ada steel, konkrit, aluminium, cold foam. Cold foam itu apa? Baja ringan. Baja ringan. Kemudian rebar atau canai dingin gitu, cold foam. Rebar itu berarti tulangan, tendon untuk memodelkan tendon, other yang lain, misalnya mau memodelkan apa itu? Bambu, kemudian apa itu? Rotan dan seterusnya, berarti pilih other. Nah, karena kita menggunakan beton, pilih konkrit. Oke. Nah, data-data di bawahnya ini masih data baja. Nah, maka kamu ubah weight per unit volume, itu berarti berat isi beton. Berapa berat isi betonnya?
24, Bu. 24. Satuannya ingat ya, unitnya 24 kilonewton per meter kubik. Berarti ini ubah 24. 76,97 itu adalah berat isi baja. Ya, 24. Oke. Kemudian modulus elastisitas. Modulus elastisitas itu kan berapa? Berat isinya 24, satuannya kilonewton per meter kubik. Modulus elastisitas beton berapa? Zaki, Ki. Iya, Bu. Zaki, modulus elastisitas beton berapa, Ki? Berapa, Ki? Ingat nggak, Ki? Ingat nggak? Ada yang ingat? Berapa modulus elastisitas beton? 4.700 akar FC, Bu. Oke, modulus elastisitas beton 4.700 akar F aksen C. Berapa itu? Hasilnya, Ki? 4.700 akar 30 berapa, Ki? Berapa, Ki? Berapa, Ki? Zaki nggak bawa kalkulator ya? 25.742, Bu. Berapa? 25 742,96. 743 aja ya. 743. Satuannya apa, Ki? Satuannya apa ini, Ki? MPA, Bu. NMMC. MPA. MPA itu apa berarti? Newton per milimeter kubik. Oke, Newton per milimeter persegi. Persegi, Bu. Ya, Bu. Persegi. Ya, unitnya ini kan masih kilonewton. Nggak usah ini, kamu ubah aja biar SAP yang mikir. Kamu ubah aja itu di unitnya. Ubah menjadi Newton milimeter C ya. Klik di situ unitnya Newton milimeter C. Biar kamu nggak usah ini. Nah, ini default di SAP itu 200.000 baja. Tapi itu 25743. 25743. Nah, itu. Poisson rasio beton. Ada ingat berapa Poisson rasio beton? 0,2. Poisson rasio beton itu 0,2. Ini Poisson. Tuh pertemuan pertama dulu Poisson rasio. Itu 0,2 itu beton. Kalau baja 0,3. Baja. Nah, itu isi 0,2. Nah, itu yang A dan G itu dia default ini tuh rumus tuh. Nanti kalau ubah itu dia ubah sendiri. Relaksan C isi 30. Relaksan C isi 30. Nah, seperti itu. Saya screenshot aja, ntar biar kamu nggak ini. Tuh data materialnya ya. Nah tadi. Nah oke ya, kalau sudah oke kan, oke. Nah dia sudah di daftar materialnya sudah ada vaksin C30 karena kamu sudah mendefinisikan. Oke kan? Oke. Oke, define material sudah. Terus yang kedua, setelah define material, yang B masih tetap define ya. Yang B itu adalah define section properties. Section properties. Nah, tadi kan ukuran balok, ukurannya tadi 800 kali 1200. Kolomnya 1200 kali 1200. Oke. Berarti lagi klik define lagi, kemudian bawahnya ada section properties, kemudian pilih frame section. Frame section. Default di SAP itu F section 1. Apa sih F section 1? Kalau pengen lihat F section 1 apaan sih itu? Ya, kita lihat aja. Modify, coba modify. Nah, ternyata default di SAP F section 1 itu adalah terbuat dari baja, mutu bajanya adalah A992FY50, kemudian profilnya profil IWF, terbuat dari ini. Padahal kan kamu nggak mau pakai ini kan? Nggak kamu gunakan kan? Oke, cancel aja. Cancel, itu default di SAP. Maka kamu harus mendefinisikan yang kamu mau pakai apa. Jadi apa? Add new property. Klik add new property. Add new property. Nah, itu ada steel. Kalau baja itu ada IWF,
channel, T, angle, dan seterusnya. Ini namanya baja hot roll. Baja panas. Jadi nyetaknya itu udah di pabrik, keluar dari cetakan tuh bentuknya IWF, channel, T, angle, double siku, double channel, dan seterusnya itu sudah default. Nah, kemudian pilih lagi coba. Di situ ada build up steel. Coba klik build up steel. Build up steel itu artinya apa? Itu jadi tidak hot roll, tidak. Jadi dibentuk setelah keluar dari pabrik. Dilas sendiri. Contohnya kamu kalau nanti sudah nggak lockdown ke parkiran PNJ, itu kolomnya itu namanya king cross, itu adalah build up. Kemudian baloknya itu menggunakan castellated beam. Castellated beam itu juga build up. Kenapa? Karena itu dari profil IWF dipotong kemudian dilas kembali, dibuat rongga seperti itu. Itu namanya build up. Kita pilih yang konkret ya. Pilih konkret. Pilih konkret. Nah, pilih yang rektangular karena balok dan kolom kita adalah rektangular. Pilih rektangular. Rektangular. Oke, akan ketemu seperti ini. Pilih, kasih nama. Saya mau mendefinisikan balok. Balok dulu. Balok, ukuran balokmu berapa? 800 kali 1200. Tujuannya apa? Dikasih ukuran. Karena nanti kadang-kadang dalam satu struktur itu baloknya ukurannya beda-beda. Sehingga nanti kamu tidak salah menempatkan. Kemudian materialnya pilih yang kamu sudah definisikan. Balokmu tadi apa? F-aksen C 30 kan? Maka pilih F-aksen C 30. Nah, ini tidak akan muncul di sini kalau kamu belum mendefinisikan di material. Ini muncul di sini kenapa? Karena sudah kamu definisikan sebelumnya di define material. Pilih F-aksen C 30. Kemudian tebal to depth. Tebalnya berapa? Itu berapa tuh? 1,2 meter ya. Saya menggunakan titik, hati-hati. Kalau yang ada laptopnya yang menggunakan titik, ada yang koma. Kalau di laptop saya titik, 1,2. Kemudian lebarnya B-nya 0,8, kan 800 ya. Nah itu. Terus kemudian klik concrete reinforcement. Klik concrete reinforcement. Nah itu, klik situ. Nah di situ design type-nya itu adalah kolom. Default di sub kolom. Padahal kan nggak kolom ya. Beam. Maka pilih beam. Pilih beam. Kemudian concrete cover to longitudinal rebar center. Itu adalah tebal selimut beton, ditambah sengkang, ditambah diameter tulangan bagi 2. Nah itu, misalnya digunakan tulangan utir 22. Berarti concrete longitudinal berapa? Digunakan tulangan ulir diameter 22, sengkang, polos diameter 10. Berarti berapa tuh? 40 ditambah 10, 50. 50 ditambah 22 bagi 2. 61 ya? 60. Berarti berapa tuh? 61 ya, bener ya? 22 bagi 2 kan 11 ya? Berarti ini 0,0061. Ini juga 0,0061. Nah, oke, 0,0061 itu dari mana? Itu konkret. Ini ya, cover ya. Berarti itu selimut beton 40 ditambah sengkang 10 ditambah 22 bagi 2. 61 sama dengan 0,061 meter. Oke kan? Sudah oke. Oke. Nah, udah muncul di sini sebelah kiri. Propertiesnya balok 800.200. Kalau lupa apa sih propertiesnya, kamu tinggal modify. Balok 800.200 apa sih? Oh, dia terbuat dari beton F-aksen C 30, ukurannya 1,800 kali 1.200. Cancel aja kawan. Nah, sekarang modelkan kolom, definisikan kolom. Berarti apa? Sama caranya. Add new property, pilih rectangular, kasih ukuran kolom. Kolom 1.200 kali 1.200. Materialnya ganti menjadi F-aksen C 30. Ukuran kolom 1,2 kali 1,2. Concrete reinforcement, coba klik di situ. Design type-nya sudah kolom. Sudah kolom berarti sudah. Yang lainnya kalau kolom sudah oke. Oke kan kalau sudah kolom. Oke ya. Oke. Nah, sudah masuk di sini. Kolom 1.200. Sampai sini ada yang ketinggalan? Atau ada yang bingung?
Kalau yang bingung sampai apa, di-share aja. Semua nggak ada yang ketinggalan? Oke ya? Bisa ya? Nah, kalau sudah, oke kan? Oke, Bu. Ya. Siapa nih? Siapa yang nanya? Boleh lihat yang concrete reinforcement yang kolom nggak? Oke, define. Tadi ya, di section properties, frame section, kolom, modify, concrete reinforcement. Nah, udah. Design type-nya sudah kolom. Kemudian clear cover for confined bars itu tebal simultuton. Kalau untuk yang kolom simultutonnya kan 40 ya. 40 mili, 0,04. Sudah gini? Oke kan saja kalau sudah. Oke ya? Oke. Iya Bu, makasih ya Bu. Oke ya. Kalau sudah oke. Nah, udah oke. Nah, kalau sudah lagi define lagi. Define yang ketiga, C. Define load pattern. Define load pattern. Artinya apa? Mendefinisikan jenis-jenis beban yang bekerja, yang akan bekerja pada struktur. Di bawah sebelahnya function itu ya. Load pattern ya, load pattern. Nah, itu load pattern. Default di SAP itu adalah dead. Nah, misalnya kita mau dead load-nya mau saya ganti dead itu simbolnya DL. DL. Kemudian type-nya di situ coba klik anak panah ke bawah itu ada macam-macam, ada dead, live, quick, win, other, more itu banyak ya. Jadi super dead, reduce banyak. Misalnya DL kita kasih simbol type-nya adalah dead load. Nah, kemudian itu self weight multiplier diisi 1 jika berat sendiri struktur dihitung oleh SAP. Saya kasih keterangan. Self weight multiplier sama dengan 1 jika berat sendiri struktur dihitung oleh SAP. Diisi 0, diisi sama dengan 0 jika dihitung sendiri, dihitung secara manual. Oke. Nah, itu ya keterangannya ya. Nah, berarti ini misalnya diisi 1, nggak mau ngitung lah, males, biar SAP yang ngitung. Udah biar SAP yang ngitung. Makanya SAP tadi nanya, berat isinya berapa gitu. Nah, untuk ngitung berat sendiri. Nah, karena tadi kita ngubah dead menjadi DL tuh klik modify. Oke. Ya. Terus kan ada dead load, ada S dead load, ada live load kan? Nah, sekarang S dead load. Di situ ketik S dead load. Type-nya apa? Type-nya super dead. Dan nanti tambahan kan? Ini super dead. Self weight multiplier pasti 0. Yang ada self multiplier 1 itu hanya di dead load saja, Terus klik add new load pattern. Oke. Dah. Terus kemudian ada live load. Berarti live load, pilih yang live. Kembali lagi add new load pattern. Misalnya ada angin itu simbolnya W, berarti win. Gempa, E simbolnya quick, dan seterusnya. Nah, soal ini kan jenis bebannya hanya 3 ya. Hanya 3 berarti dead load, live load, dan S dead load. Oke, nah kalau sudah oke kan? Oke. Nah, kita definisinya sudah semua. Nah, setelah definisi itu taruh. Tadi misalnya frame sectionnya ditaruhnya itu di mana yang kolom, yang mana yang balok gitu kan. Nah, itu namanya setelah define pasti assign. Assign itu naruh. Taruh. Langkah selanjutnya adalah assign frame section. Langkah yang ke-6 assign itu ya, yang pertama assign frame section. Nah, tadi balok kolom itu kamu taruh di mana gitu ya. Sekarang coba select kolomnya dulu, select kolomnya semua. Caranya select tadi apa? Dari kanan ke kiri tarik.
Ya, jadi di ini ya, jadi di drag gitu loh. Dipencet mouse yang sebelah kiri terus tarik. Nah, tarik dari kiri ke kanan. Udah terselect? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah terselect, assign. Assign, frame section, pilih yang kolom. Kan kita mau ini kolom ya, naruh kolom. Jadi kan nah ini tidak akan keluar di sini sebelum kamu buat define tadi. Define frame section. Keluar di sini karena kita tadi sudah mendefinisikan. Klik kolom 1200 sudah. Oke. Nah, kalau tidak kamu lakukan assign, maka sub bacanya dia F section 1. F section 1 tadi apa defaultnya? Profil IWF baja, padahal mau kamu kan enggak. Ini dari beton. Nah, gitu ya, itu caranya ya. Jadi harus di-assign. Assign itu untuk naruh. Jadi ini klik yang ini dulu. Klik di baloknya semua. Select di baloknya semua. Sudah? Kalau sudah, seperti tadi ulangi, assign, frame section, pilih balok 800 1200. Oke. Nah, oke. Oke kan. Nah, sudah. Kita sudah berhasil meletakkan baloknya. Ya, sampai sini bisa? Nah, sekarang assign beban. Kita mau memberikan beban-beban. Nah, beban-beban yang bekerja pada balok, apa saja tadi? Saya lupa tadi, coba di ini ya nanti ya, dead load-nya berapa ya. Coba select di balok dulu. Select di balok dulu. Kemudian assign, frame load, di situ ada gravitasi, ada point, distributed, dan seterusnya. Gravitasi itu hanya untuk beban-beban gravitasi arah ke bawah. Arah ke horizontal nggak bisa dia. Point itu berarti untuk beban titik. Distributed berarti untuk beban merata. Jadi kita pilih yang beban distributed. Klik yang frame load distributed. Akan keluar seperti ini. Akan keluar seperti itu. Nah, load pattern name, coba kamu klik di situ load pattern name. Nah, di situ ada DL, SDL, LL. Ini akan keluar seperti ini setelah kamu define-kan tadi di mana? Load pattern. Kalau belum kamu definisikan, nggak akan keluar seperti ini. Ya, nah, kita akan mau input beban dead load, maka pilih DL. Oke, pastikan unitnya kilonewton meter. Kemudian load type and direction itu force, berarti gaya, bentuknya gaya. Oke, koordinat sistem global, direction gravitasi, karena itu kan arahnya ke bawah ya, beban ke bawah. Kemudian optionnya pastikan replace, supaya nggak nambah yang lain. Nah, kemudian ada trapezoidal load. Trapezoidal load itu adalah untuk memodelkan beban yang bentuknya segitiga atau beban trapesium. Kapan sih? Itu biasanya untuk gedung. Gedung itu kan plat, biasanya plat. Kalau plat suatu ruangan gedung ya. Kalau gedung, ruangan, ini suatu ruangan gedung. Ruangan. Platnya ini biasanya ditumpu 4 balok. 4 balok. Tumpu 4 balok. 4 balok seperti itu. 4 balok seperti itu. Misalnya terus di sini ada kolom. Nah, seperti itu kan. Sehingga plat itu ditumpu oleh 4 balok. Misalnya balok ini ukurannya 6 meter, sini 4 meter. Nah, ini yang disebut tributary area itu ini, 6 meter dan 4 meter. Nah, bagaimana distribusi bebannya? Karena platnya disangga oleh balok berempat, maka distribusi bebannya juga dibagi berempat oleh 4 balok. Cara baginya gimana? Tarik sudut 45 derajat. Nah, tarik sudut 45 derajat, sehingga pasti yang arah magnetnya segitiga. Nah, itu seperti itu bentuknya. Sehingga ini misalnya saya kasih balok namanya A, B, C, D. Sehingga balok AB memikul beban yang berasal dari plat, bentuknya adalah trapezoidal. Balok AB dan CD bentuknya trapesium. Kalau balok AB dan balok BC bentuknya segitiga, memikul beban yang berasal dari plat. Nah, gitu ya. Saya kasih tahu caranya bagaimana memodelkan beban trapezoidal. Jadi beban trapezoidal di sini, saya ambil yang trapesium, kan begitu ya. Baloknya memikul beban seperti itu. Ini adalah distannya 0,
disten 0,25, ini disten 0,75, ini disten 1. Pada disten 0 ini bebannya 0. 0,25 berarti ada beban. Contohnya kamu tadi yang dead load-nya tadi berapa sih? Dead load-mu tadi berapa? 15, Bu. Berapa? 15 ya? 15. Misalnya 15 berarti ini 0 di 0,25 itu 15, 0,75 15, di 1 0 kembali. Nah, itu jadi misalnya tapi itu tadi bentuknya trapezoidal ya. Saya kasih contoh caranya memodelkan trapezoidal. Coba. Trapezoidal load di stand 0 kan? 0,25 tadi berapa? 15. 0,75 15, kemudian 1 0. Coba kamu oke kan? Oke. Nah, itu bentuk trapezoidal seperti itu. Paham ya? Ngerti ya? Bisa membuat model beban trapezoidal? Tapi kalau jembatan kan nggak trapezoidal, karena jembatan itu lantai jembatan biasanya baloknya 2 kan? Baloknya maksudnya baloknya itu ke arah panjang semua, yang ke arah pendek nggak ada baloknya. Jadi kalau di jembatan itu kan begini. Jembatan itu kan gini ya, ini jembatan. Ini plat lantai jembatan tuh kepala jembatannya ke sana ke sana. Nah, ini kan baloknya arah ke sini saja. Baloknya arah ke sini, arah ke sini, arah ke sini, arah ke sini. Nah, kalau seperti itu bukan trapezoidal tapi merata, uniform dia. Ini kalau dia trapezoidal. Bagaimana kalau balok AD? Bentuknya kan segitiga tuh. Kan bentuknya balok AD itu kan segitiga. Berarti ini distannya ini 0,5, 1. Nah, coba sekarang mau membuat bentuk trapezoidal tapi yang segitiga. Coba kamu klik lagi baloknya. Klik lagi baloknya. Select baloknya. Sudah seperti tadi, assign, frame load, pilih distributed. Nah, sekarang yang diubah yang mana? Distance-nya kamu ubah. 0,25 kamu ubah menjadi 0,5. 0,75 kamu ubah menjadi 0,5. Yang load-nya nggak usah diubah. Coba. Oke, nah udah gini. Pastikan tadi replace ya. Kan tadi di optionnya udah replace yang sebelah kanan tadi. Akan ganti gitu. Oke, sudah bisa membuat beban segitiga maupun beban trapesium caranya. Kapan ada beban segitiga, kapan ada beban trapesium? Kalau platnya ditumpu oleh 4 balok. 4 balok secara keliling gitu ya, ditumpu 4 balok keliling. Aplikasinya di mana? Di ruangan gedung. Nah, kalau di jembatan bagaimana? Jembatan enggak, jembatan uniform. Kenapa? Karena ke arah ke sini, yang ke arah pendek sini enggak ada baloknya. Yang arah ada baloknya, yang arah panjang itu. Nah, bagaimana memodelkan beban uniform? Nah, coba select lagi. Select lagi, select lagi, select lagi. Kembali assign, frame load, distributed. Nah, bagaimana kalau misalnya ada gabungan? Ada beban trapezoidal, ada beban uniform. Contohnya di mana? Balok di gedung. Balok di gedung, trapezoidal load-nya berasal dari mana yang bentuk trapesium? Dari plat. Kemudian yang dari dinding, itu adalah bentuknya beban merata. Berarti pada balok gedung ada 2 jenis beban. Trapezoidal dan beban uniform. Kalau seperti itu berarti apa? Tinggal kamu isi uniform load-nya. Di sini misalnya uniform load-nya 10 gitu kan. Coba kamu isi 10. Seperti tadi isi 10. Pastikan tuh replace. Seperti ini tadi ya. Oke, nah kan seperti ini. Berarti itu baloknya memikul beban apa? Terdiri dari ada beban merata dan beban trapezoidal. Clear sampai sini? Paham? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Enggak ya? Nah, sekarang kita balik ke soal kita. Soal kita kan jembatan ya. Yang ada bebannya hanya uniform saja. Berarti kamu replace lagi bebannya, kamu select baloknya, assign, frame load, distributed. Nah, itu yang load-nya, trapezoidal load kamu nolkan. 0 semua, itu 0 semua. Uniform load tadi beban meratanya 15 ya, dead load-nya. 15 ya, tapi uniform. Bentuknya uniform. 15. Nah, oke kan? Ini pastikan optionnya replace. Oke, nah udah ganti. Berarti dia udah
Udah uniform load. Ada yang kesulitan atau ada yang ketinggalan? Ada yang kesulitan atau ada yang ketinggalan? Ada yang kesulitan atau ada yang ketinggalan? Belum, Bu. Enggak ya? Oke, nah kalau sudah, ini kan dead load ya, ini frame distributed load dalam kurung dead load. Oh, yang sudah kita input dead load. Nah, sekarang input yang live load. S dead load dulu. S dead load tadi berapa? Soalnya 20, Bu. 20. Oke, assign frame load seperti tadi, distributed, tapi pastikan dead load-nya, load pattern name-nya ganti as dead load. Oh, kita berarti mau memasukkan beban as dead load. Terus kemudian uniform load-nya 20. Oke, nah udah. Berarti kita sudah memasukkan beban, input beban as dead load. Kemudian lagi, beban dibalok dulu semua ya. Live load-nya tadi berapa? 10, Bu. 10, oke. Assign seperti tadi. Frame load, distributed. Nah, load pattern name-nya ganti live load 10. Oke, dah. Ya, oke ya. Dah. Ada yang ketinggalan? Input beban, dead load, as dead load, live load. Aman ya? Nggak ada yang ketinggalan ya? Nah, sekarang coba berikan beban pada kolom. Select kolomnya sekarang. Beban pada kolom tadi berapa? Beban horizontalnya? Sama, Bu. Berapa? 15 ya? Iya, Bu. 2, Bu. Kalau yang QLL-nya 2, Bu. Live load-nya 2 ya tadi? Iya. Key live load-nya 2 ya? Iya, 2, Nah, Bu. coba assign, klik assign kan live load ya, assign, frame load, distributed. Nah, ini kan live load ya. Tapi pilih yang koordinat sistemnya, direction-nya kan ke arah sumbu apa itu? Horizontal kan? Ke arah sumbu E kan? Arah sumbu Y, Bu. X lah. Kan ke kanan, ke sana. Sumbu Y yang ke arah sana. Ngerti? Bukannya harus sungai itu ke arah Y ya, Bu? Hah? Enggak, Kan Bu. kita Enggak. 2 dimensi. Oh, iya, Bu. 2 dimensi. Kalau 3 dimensi berarti dia dapat arah sumbu X, sumbu Y. Gitu. Kan itu nerjangnya, anggap aja ini ya, diterjangnya ke arah sana. Ya. Oke ya, X ya. Arah sumbu X. Nah, itu uniformnya kan kalau ke kanan positif ya. Berapa tadi? 2 ya. Gelarnya kena 2. Berarti oke. Nah, seperti itu. Arah sumbu X. 2. Terus kemudian, kan ini mendapat tumbukan. Berarti bebannya apa? Poin ya. Berarti poin. Berarti sama, assign, frame load, tapi pilih yang poin. Kita mau memberikan beban terpusat, poin. Apa jenisnya? Dead live load kan? Jenisnya live load. Saya ulangi. Select dulu kolomnya. Setelah itu assign, frame load, pilih poin. Nah, load pattern name-nya live load karena benda tumbukan. Hanyutan kan kadang ada, kadang enggak ya. Terus direction-nya pilih arah sumbu X ke kanan. Nah, ini kan ada di stand. Ada di 1/4 bentang, 3/4 bentang, atau di full gitu kan. Kita kan ada di tengah bentang kan. Berarti itu di stand-nya kamu ganti 0,5. Itu 0,5. Nah, tadi berapa? Live load-nya? P live 5, load-nya Bu. berapa? 5. Berapa? 5, Bu. 5. Oke, ini kasih 5. Gitu ya. Oke, nah udah. Itu cara memodelkan beban terpusat di tengah bentang. Sampai sini bisa dipahami? Misalnya nih lupa nih. Saya lupa tadi masukin dead load-nya berapa ya gitu kan. Kalau lupa mau lihat, ingat lihat tuh display. Pilih display, mau lihat beban yang udah kamu input. Display,
show load assign yang ada di frame. Mau lihat beban apa? Dead load. Berarti misalnya mau lihat beban dead load. Oke, oh ini dead load-nya ada di balok saja. Gitu kan? Terus saya mau lihat live load gitu kan. Tinggal display show load assign yang ada di frame live load. Oke, nah udah itu live load. Misalnya lupa, ya tinggal kamu ulangi lagi seperti tadi. Oh salah nggak segitu itu ya. Ya kamu replace, ulangi seperti tadi, klik yang beda tadi, klik bebannya, kemudian masukkan beban kembali, pastikan sebelah kanannya replace. Sampai sini ada yang ketinggalan atau ada yang bingung? Ada yang ketinggalan atau ada yang bingung? Belum, Bu. Belum ya? Oke, nah kalau sudah, ini kan sudah terinput semua bebannya, model kita sudah masukkan beban-beban semua, maka run. Sebelum run, coba kamu klik analyze. Di situ ada analyze ya. Analyze, kemudian set analyze option, klik set analyze option. Nah, di sini adalah default di start 3 dimensi. Dari mana saya tidak tahu 3 dimensi, ini available DOF. Itu kan ada U, X, U, Y. U itu simbol translasi atau pergeseran atau displacement. U, X berarti translasi arah sumbu X, Y, Z, R berarti rotasi X, Y, Z. Padahal kan kita 2 dimensi, boleh nggak Bu saya 2 dimensi di run 3 dimensi? Boleh aja, tapi agak lebih lama. Nah, karena kita 2 dimensi ya run 2 dimensi. Pilih yang mana? X, Z plane. Pilih X, Z plane. Kan tadi bikin bidang XZ kan? Klik di situ. Nah, ini rumah yang berkurang 3. Yang di run hanya UX, UZ, dan RY. Oke. Oke kan? Nah, kalau sudah run. Run boleh pakai yang ini nih. Boleh pakai yang segitiga ke kanan tuh, sebelahnya gembok gitu. Run aja di situ, run. Udah, run now. Run now. Biasanya minta disimpan dia. Nah, saya kasih nama file button 1 PJJ 2021 save. Udah dia ngerang. Nah, ini bentuknya di form save atau bentuknya ini. Nah, coba kamu start animation. Di bawah itu ada tulisan start animation. Coba klik di situ. Dia akan gerak gitu. Nah, ini akibat dead load, geraknya seperti ini. Di form akibat dead load, coba perhatikan geraknya arah ke bawah ke atas dan pilarnya goyang ke kiri kanan. Gitu ya, coba stop. Coba saya pengen lihat akibat live load. Caranya gimana? Display, show deform shape, show deform shape. Nah, akibat live load. Kamu pilih akibat live load. Oke. Nah, kan bentuknya seperti ini. Coba kamu start animation. Nah, dia kan goyangannya. Coba perhatikan goyangan kolomnya. Dia dominan ke arah kiri kanan, ya kan? Kenapa? Tadi karena ada gaya horizontal. Nah, ada gaya horizontal. Nah, ini bukan tanpa makna terus joget gitu, enggak, itu ada artinya. Nah, kalau misalnya kamu kasih beban ke arah kanan horizontal, ternyata displacement-nya tidak begini, itu ada yang salah, kamu berarti ada input datanya yang salah. Oke, ini namanya sudah sampai analisa struktur. Bagaimana cara mengeluarkan gaya-gaya dalam? Kalau sekarang kan Mektek 4 ya. Mektek 4 tuh kamu harusnya udah bisa menghitung gaya dalam pada kolom, metodenya cross, laperon dan seterusnya. Nah, kalau menggunakan sub gimana cara cara mengeluarkan gaya-gaya dalamnya? Coba cara mengeluarkan gaya dalamnya adalah caranya display, misalnya mau mengeluarkan bidang momen ya. Saya mau mengeluarkan bidang momen. Seperti tadi display, show tapi bawahnya force garis miring stress yang ada di frame. Nah, mau akibat apa? Akibat dead load. Saya lupa tadi akibat combo belum. Nanti saya
Load combination belum. Misalnya akibat dead load. Berarti momen M akibat dead load. Pastikan di sini yang dicari momen 33. Karena kalau 2 dimensi itu momen 33. Optionnya kalau field diagram kan seperti ini. Nggak ada angkanya. Field diagram nggak ada angkanya. Kalau pengen ada angkanya, jangan pilih field diagram. Display, show force, trace frame. Optionnya pilih show values on diagram. Oke, nah itu ada kelihatan angkanya. Misalnya balok di tepi, perhatikan. Di sendi, tumbuhan sendi, momennya 0. Ya, di tumbuhan 0 juga sama momennya. Kenapa? Karena rotasinya tadi dilepas, boleh berputar. Maka kalau ada putaran sudut di situ, maka dia pasti tidak ada momen. Nah, tumpuan balok dan kolom, itu kan tadi saya modelkan jepit ya, karena itu tadi ada join di situ. Maka kalau tumpuan balok dan kolom sacor monolit, maka modelnya jepit, maka di daerah tumpuan ujung kolom balok sini, ujung balok sini pasti ada momen. Ini nggak terlihat, ini momennya berapa sih? Caranya kamu klik kanan. Yang kamu mau lihat, saya pengen lihat momen di sini deh, gitu kan. Klik kanan di situ, terus kemudian klik kanan. Oh, jadi nah, ini momen di ujung sini 0. Nah, momen tumpuannya berapa? 963,31 kN. Di sini nih, M33. 963,3138. Nah, kemudian kalau saya pengen lihat momen di tengah bentang, berapa momen di tengah bentangnya? Kan itu 641,75 ya. Nah, 641,75 itu pas di tengah-tengah. Nah, ini di sini tuh berarti di lokasi itu ya, jadi itu. Nah, itu caranya melihat momennya. Jadi momen tumpuan, momen lapangan. Jadi ini momen lapangan, ini momen tumpuan. Nah, maka nanti coba saya ingin tahu di daerah lapangan momennya itu momen positif atau momen negatif. Satrio, Satrio masih join? Sat? Iya, Bu. Masih join nggak, Sat? Join, Bu. Oke, Sat. Di daerah berarti kan Sat itu apa itu yang untuk ini daerah lapangan, Sat. Momennya itu kan momen positif, momen negatif, Sat. Daerah lapangan, Sat. Yang bentuk kuning tuh, Sat. Momen lapangan itu positif atau negatif itu, Sat. Momen positif, Bu. Artinya apa, Sat? Kalau momen positif? Artinya Artinya apa kalau momen positif? Kenapa disebut tarik, Bu? Ada gaya tarik, Bu. Tariknya ada di mana? Tariknya ada di daerah tariknya ada di bawah. Di mana? Di bawah, Bu. Yang kuning. Kalau momen positif, daerah tariknya ada di bawah. Bawah, Bu. Sehingga tulangan tariknya letakkan di mana, Sat? Di bawah, Bu. Di bawah. Tulangan tarik letakkan di bawah, tekannya di atas. Ya. Nah, sekarang kalau momen tumbuhan, Sat, perhatikan momen tumbuhan. Momen tumbuhan tuh yang merah itu, Sat. Iya, Bu. Momennya positif atau negatif tuh, Sat? Itu negatif, Bu. Negatif. Artinya? Itu tuh tulangannya ada di atas, gayanya tulangan tekan. Tariknya ada di atas. Tulangan daerah tariknya ada di atas. Oke, perhatikan ya. Bidang momennya di daerah tumpuan karena momen negatif, maka perhatikan bidang momennya warnanya merah dan ada di atas. Di daerah lapangan, bidang momennya warnanya kuning, letaknya di bawah. Berarti apa artinya? Daerah lapangan, daerah tariknya ada di bawah, daerah tumpuan, daerah tariknya ada di atas. Paham sampai sini? Ngerti? Paham ya? Paham ya? Ngerti ya? Oke, nah kalau sudah ini cara mengeluarkan gaya-gaya dalam. Bagaimana kalau mengeluarkan aksial atau geser deh? Oke, geser ya. Display akibat live load juga sama ya. Display kalau akibat live load tinggal kamu pilih live load gitu ya. Bentar, ini kok. Display, show force trace frame. Mau lihat apa? Misalnya akibat live load. Berarti live load. Misalnya saya pengen lihat geser. Geser tuh kalau 2 dimensi shear 22. Geser 22. Oke, nah itu seperti itu. Oh, bidang geser. Di daerah tumpuan kiri, geser maksimum 60,27, kanan
80,73 misalnya saya ruwet itu nggak kelihatan berapa sih itu. Tinggal kamu klik kanan aja geser. Geser kanan berapa? Oh 89,733. Nih share P2 89,733. Nah itu berarti geser tuh nanti tulangannya apa? Untuk mendesain apa? Bisa tanya siapa nih? Farhan. Farhan. Ya, Bu. Farhan. Geser tuh tulangan geser tuh namanya apa? Tulangan Tulangan geser namanya apa? Istilahnya apa untuk tulangan geser? longitudinal ya, Bu. Saya lupa. Apaan? Sengkang, Bu, sengkang. Sengkang itu adalah untuk menahan geser. Geser, Jadi ya, kalau Bu. untuk mendesain sengkang yang digunakan adalah bidang geser. Oke, sudah? Kalau mengeluarkan aksial sama, aksial. Pasti kalau balok aksialnya itu kecil. Show force frame, pilih yang aksial force. Perhatikan, aksial force-nya yang besar adalah ada di mana? Ada di kolom. Dari kolom itu aksial force. Nah, sampai sini itu mengeluarkan gaya-gaya dalam itu namanya analisa struktur. Analisa struktur. Mektek lah. Mektek kan sampai sini kan, mengeluarkan gaya-gaya dalam. Nah, gampang ya kalau pakai sub cepet ya. Kalau pakai cross itu pakai lama, apalagi kalau nggak teliti, udah wassalam. Itu kalau cross kan kiri kanan itu kan. Nah, larinya tuh kiri kanan. Kalau salah itu udah deh, nggak teliti udah. Ya, apalagi kalau ada gaya goyangan, ada beban horizontal udah tambah rumit deh. Sekarang hidup kita udah dimudahkan. Oke, nah bagaimana dengan betonnya? Kalau sudah seperti ini, cara mendesain betonnya, coba kita lihat. Klik desain, oke ya, klik desain, concrete frame design, kemudian start design garis miring check of structure, Nah itu di situ. Itu apa sih Bu maksudnya itu? Ada angka ruwet gitu. Nah itu angka ruwet tuh coba kamu ubah dulu satuannya. Kilo Newton MC itu kamu ubah satuannya menjadi Newton milimeter C. Sudah terlihat? Keluar nggak seperti ini? Ya. Nah itu udah keluar tulangannya itu. Nah, kelihatan ya itu ya? Itu ada artinya. Saya contohkan balok sebelah kiri. Itu ada di bawah 2854, yang kiri ya. Atasnya 1196. Yang tengah 3037, atas 1196. Bawah 2412, atas 3680. Itu artinya tulangannya tulangan tarik dan tulangan tekan. Saya contohkan balok sebelah kiri ya. Balok sebelah kiri. Nah, nanti kalau misalnya kamu setelah kamu desain, ternyata ketemunya O per S. Terus warnanya merah. Ini kan warna baloknya hijau. Warna baloknya hijau dan oranye kan pada kolom. Yang bagus tuh yang gimana? Yang oranye. Kalau yang oranye tuh ekonomis. Ini balokmu masih boros, artinya agak kegedean, agak terlalu besar tadi dimensinya. Itu ya. Nah, kalau misalnya nanti warnanya itu frame-nya ada yang merah, baik kolom maupun balok, terus tulisannya O per S. Tulisannya gini. O per S itu artinya overstrength. Artinya overstrength itu gimana? Nggak kuat. Balokmu tidak kuat. Kalau dibalok berarti dia terjadi over reinforce. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh over reinforce kalau dibalok. Kalau di kolom O per S-nya overstrength berarti nggak kuat kolomnya. Gitu ya? Ngerti ya? Kan kebetulan ini kuat semua. Kuat dan under reinforce baloknya. Karena ini hijau terus keluar tulangan. Jadi kalau misalnya terjadi overstrength, over S, gimana langkahnya?
kamu buka gemboknya, terus kemudian define lagi, kamu ubah ukuran atau dimensi, misalnya di define misalnya ukuran semula balok 800/1200, kamu nggak kuat misalnya, berarti kamu perbesar. Nah, tinggal kamu ganti aja dimensinya, seperti tadi caranya. Gitu ya, kalau menjumpai O/S atau overstrength atau overenforce. Biasanya nanti ini warnanya merah dan nggak keluar tulangannya, Nah itu jadi artinya kalau balok sebelah kiri itu, kalau sebelah kiri itu kan ada tulisan gitu ya, 1196, bawahnya 2854. Terus yang tengah di daerah lapangan 1196, bawahnya 3037. Kemudian yang tumpuan tepi 3680, 2412. Itu artinya tulangan tumpuan tepi. Jadi ruas tulangan tariknya kan tadi tumpuan itu ya, tumpuan tepi itu kan tadi di daerah tariknya ada di bawah ya. Daerah tariknya ada di bawah. Berarti itu di daerah tumpuan tepi AS-nya 2854 mm persegi. Terus tulangan tengahnya dia ada di atas 1196 mm persegi. Terus ini tumpuan tepi. Terus daerah lapangan tuh berarti tulangan tariknya di bawah kan itu 3037 mm persegi. Tulangan tekannya 1196 mm persegi. Terus kemudian tumpuan tengah berarti tulangan tariknya itu 3680 mm persegi. Tulangan tekannya 2412 mm persegi. Nah itu. Nah kan tadi digunakan diameter 22 ya, berarti misalnya untuk tulangan tumpuan tengah, dari tulangan tariknya, jumlah tulangan tarik. Jumlahnya, N-nya samanya berapa? Ini 36, nih, digunakan diameter 22 ulir. Berarti tulangan tariknya jumlahnya berapa? Berarti 3680 dibagi 1/4 pi 22 kuadrat. Nah, ketemu jumlahnya. Tekan. Berarti jumlahnya berapa? 2412 dibagi 1/4 pi 22 kuadrat. Ketemu jumlah tulangannya. Baru kamu gambar. Yang lainnya ikut. Yang lainnya kalau lapangan ya sama. Berarti kalau lapangan tulangan tariknya ini kan berarti kan tulangan tariknya ada di bawah. Berarti banyakin tulangan yang di bawah. Yang di daerah tumpuan banyakin tulangan yang di tumpuan. Oke, sampai sini. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Ada yang bingung? Bu, boleh difotoin, Bu? Oke, ya saya foto. Bentar. Ada yang bingung nggak? Ada yang ketinggalan nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Itu materi sudah saya share di e-learning. Bagaimana memodelkan jembatan, bagaimana memodelkan itu di apa itu 3 dimensi itu ada. Cuman itu sub versi 7 karena saya membuatnya udah lama sekali itu, udah lama banget. Nah itu nanti itu kurang lebih sama caranya. Nah kalau mau belajar sub lebih lanjut, kalau kamu mau menyimpan ya, kalau mau simpan sebaiknya nyimpannya boleh sih ini langsung kamu simpan, tapi resikonya nanti adalah file yang tersimpan banyak sekali. Akibatnya apa? Laptop melemot. Supaya nggak lemot gimana? Kalau kamu mau nyimpan itu ini dibuka gemboknya kamu buka nih, klik di situ gemboknya. Mana kok nggak mau unlock? Nah ini unlock. Nah baru kamu simpan. Nah itu berarti nyimpannya nggak terlalu banyak, nggak terlalu berat.
Oke ya, kalau mau belajar SAP lebih lanjut, kamu buka di help, content and index, help, content and index, pilih yang example problem. Nah, di situ ada problem A sampai Z. Ada itu, kamu belajar apa aja ada di situ. Problem A itu apa? Nah, misalnya ini problem A itu apa sih? Gedung ada setback. Gedung setback itu gimana? Ada loncatan. Ini terbuat dari baja, ada beban gempa, ada bracingnya. Nah, ini seperti itu. Terus kemudian apa? Ini gedung, rata-rata gedung sih ini, gedung. Jembatan tuh ada nggak? Nah, ini toren D itu apa? Support, ada ininya apa? Ininya ada bentuk sudut tumpuannya. Ini juga sama ini. Nah, ini kalau model kan ada membuat dinding penahan tanah atau membuat kolam renang. Beban segitiga memodelkan seperti ini. Bu nggak kelihatan, nggak nongol Bu di saya Bu. Itu kan. Nggak nongol. Iya Bu. Content and index sudah? Example problem? Udah? Enggak Bu, soalnya beda file Bu, jadi yang kelihatan cuma subnya doang Bu. Oh gitu. Dibuka help ya, help. Terus content and index. Kalau di situ ada example problem. Ada setiap sub ada pasti itu. Ada lagi nggak? Ada yang ini? Nah, di sini ada banyak tuh. Kamu pelajari di situ. Bagaimana memodelkan beton pre-stress, nah seperti itu. Ada di sini semua. A sampai Z ini kalau 3 dimensi. Nah, itu kamu lengkapi bisa di sini, dilengkapi di sini atau yang saya share itu. Udah ada contohnya. Jadi pelajari lebih lanjut. Nah, jadi kalau sub itu tidak hanya sekali, itu perlu kamu coba. Coba nanti soal ini kamu ulangi sendiri. Ulangi sendiri nanti hari Jumat nanti saya kasih tugas. Sementara untuk latihan sendiri ulangi dulu sampai kamu nanti hafal ya, ngerti maksudnya. Semua orang bisa input sub, tapi tidak semua orang paham artinya apa, maksudnya apa. Ya, paham ya? Udah hampir 4:30. Ya Bu. Saya kira itu, ya. Ya Bu. Gimana? Ada pertanyaan? Bu mau nanya Bu. Ya, siapa Zaki? Berarti nanti untuk kombinasinya itu pakai daya layan Bu. Oh enggak, sebentar, saya tadi lupa. Ini ya, combo ya. Saya kasih tahu cara combo. Jadi ini coba satuannya saya ubah dulu, kilonewton, balikin ya, kilonewton meter C. Nah, itu kalau membuat kombinasi beban pakai ultimate. Kalau daya layan itu pakai ASD, Lowell Size Design, kita sudah menggunakan LRFD. Jadi kalau mau kombinasi beban, pilih define lagi, kemudian load combination, pilih load belum saya share ya? Astagfirullah. Udah sore. Share. Oke. Nah, oke ya. Jadi nih, pilih define, load combination. Nah, ininya load combination-nya nih, default di SAP ini. Kalau pengen lihat apa sih default di SAP itu, modify, kita lihat. Oh, dead load 1,4 kan enggak, decon 2 apa? Modify 1,2 1,6. Enggak, ini kan, kamu kan pakainya enggak itu. Berarti apa? Add new combo. Pilih di sini load combination type, itu ada banyak macam pilihan. Ada linear add, envelope. Kapan digunakan linear add? Kalau bebanmu beban gravitasi atau beban statik. Kalau envelope, absolute, SLS, ring add itu adalah untuk beban dinamis. Beban dinamis contohnya apa? Getaran. Contohnya apa? Beban helikopter, beban gempa, pokoknya getaran. Itu. Nah, kalau hanya statis, pilih yang linear add. Kemudian load case name, kamu kasih combo 1 ya. Dead load berapa? Dead load-nya berapa skalanya? Belum saya tanya siapa ya? Ikram. Masih join Ikram? Ikram masih join? Ikram? Iya Bu. Masih join nggak Ikram? Masih Bu. Ikram, kalau dead load berapa kombinasinya? 1, berapa? Berapa Ikram? Itu loh Ikram, yang MU sama dengan berapa? Dead load-nya berapa Ikram?
Beton loh ya, bukan baja. Beton. Berapa Ikram? Ikram 1,3 Bu. 1,3. Oke, add. Ini scale faktornya 1,3. Add. Terus apa? S dead load berapa Ikram kalau S dead load? Jembatan. Berapa Ikram? 2 Bu. 2. Oke. Add. Terus live load-nya, pilih live load. Berapa Ikram live load-nya? LL-nya 1,8. 1,8. Oke, add. Oke, berarti kombonya kita sudah. Oke. Oke, berarti udah oke. Nah, combo 1 udah terbentuk. Oke. Jadi kamu nanti langsung bisa hitung berapa MU, udah langsung baca di SAP. Berarti baca MU gimana? Combo 1. Saya contohnya ini ada saran lagi ya. Saran sampein melihat MU-nya berapa sih gitu kan. Gak usah ngitung lagi nanti. Ini apa? Aksial ya. Cari MU. Frame berarti akibat combo. Pilih akibat combo 1 itu berarti udah MU. Kan 1,3, 2, 1,6 kan combo 1 tadi momen 33. Oke. Nah, udah ketemu MU-nya. Nah, berarti MU lapangan berapa tadi MU lapangan? MU lapangan itu 1832,5. Yang tumpuan berarti di sini kita lihat yang tumpuan di situ 2671. Nah, itu berarti itu adalah sudah MU. Sudah MU. Oke, dah. Itu ya, itu cara buat combo ya. Tadi yang nanya ya. Siapa yang nanya tadi? Udah, tadi yang nanya siapa? Udah ya? Ya Bu, udah Bu. Makasih Bu. Oke, Zaki. Ada lagi yang bertanya? Sebelum saya leave, kasihan nih yang jaga Zoom-nya. Ada yang ini tanya lagi? Ibu mau tanya. Ya, gimana? Siapa nih yang nanya? Nisa, Bu. Nisa, ya, Sa? Bedanya momen 22 sama momen 33 itu di mananya ya, Bu? Oh, momen 22 itu momen arah X, momen arah Y. Nah, kalau 2 dimensi itu momen 33. Kamu kalau klik M22 pasti 0 karena momen arah Y-nya kan nggak ada arah Y-nya. Gitu. Begitu juga dengan yang shear Bu. Iya, yang share. Yang kalau yang share kebalikannya, yang share yang dipakai yang 22. Oke Bu. Yang 33 pasti nggak ada. Karena itu Oke, Bu. ininya apa? Coba aja, nanti pasti yang 33 nggak ada. Share kalau share. Itu ya. Makasih, Bu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, tolong diulangi lagi ya tadi. Soal tadi ulangi lagi. Ulangi lagi sampai bisa nanti insya Allah mau hari Jumat ya. Hari Jumat nanti ini lagi tanya lagi kalau nggak ada. Oke, saya kira itu nanti saya kasih tugas saja di Jumat. Biar kamu latihan. Sekarang latihan untuk ini ulangi lagi sampai bisa nanti kasih soal yang lain. Oke, gitu ya. Nah, berarti sudah saya tunaikan tugas saya mengajari kamu mendesain balok secara manual, mendesain balok beton bertulang secara menggunakan program. Ya. Nanti tolong dipelajari lagi karena hanya 1 semester itu nggak cukup ya. Apalagi yang kamu pelajari itu banyak banget. Nah, itu sama seperti saya, diajarin dulu lupa. Udah lulus lupa, apa yang diajarin kemarin lupa. Suruh ngajar beton ya terpaksa belajar beton lagi. Tapi kamu jangan kayak saya. Udah diajarin jangan lupa gitu. Ya, saya kira itu ya. Ya paling enggak kompetensi kamu kalau sudah disuruh mendesain balok udah bisa. Balok lengkap, ada balok, ada tulangan memanjang, ada ini. Tinggal nanti plat. Jadi kalau beton 1 tuh plat dan balok. Ya. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Cukup ya? Maaf, Ya, tadi ada. saya kehalang breakout, Bu. Jadi belum absen, Bu. Siapa? Jordan, Bu. Jordan. Ini dibuka lagi itu ininya. Buka lagi saya ini dulu. Buka lagi semua. Kameranya saya absen lagi. Nabila, Kori, Fadil, Amel, Adi. Buka dulu semua.